Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Mukminin dan mukminat saudara-saudariku yang hadir di Masjid Al-Irsyad Surabaya, juga mitra muslim, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di pertemuan yang indah ini kita akan membahas tentang kunci utama dari sebuah kebaikan, perbaikan dan kebangkitan generasi ini. Kita akan bicara tentang Al-Qur'anul Karim, bagaimana Al-Qur'an mengawal generasi ini. Bagi yang telah memiliki kesadaran untuk kembali pada Al-Qur'an hari ini, maka mari kita syukuri. Tapi mari kita lanjutkan, mudah-mudahan pembahasan malam hari ini memberikan kita semangat dan jalan yang lebih terang apa yang harus kita lakukan di kemudian hari. Bagi yang belum dan masih berhenti di tempat tentang Al-Qur'anul Karim, maka semoga pertemuan kita malam ini membuka kesadaran kita untuk segera kita ikut ambil bagian dan memantaskan diri untuk kebangkitan Islam di depan kita. Saudaraku yang berbahagia dirahmati Allah, mitra muslim hafizakumullah. Saya ingin mengawali tentang pembahasan ini dengan ayat yang sering kita bahas, kita dengar, karena semuanya berawal dari situ. Dan pembahasannya sebenarnya sederhana, tapi isinya tidak sesederhana pembahasannya. Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita tahu Nabi hadir di sebuah zaman yang disebut oleh Quran sebagai zaman jahiliyah. Jahiliyahnya sudah rata di semua tempat dan rata di semua bidang kehidupan. Rata. Kalau kita mau bicara pakai bahasa kita hari ini, kita akan mengatakan sepertinya sudah tidak ada solusinya. Sudah saking sumpeknya kita, sudah suntuknya kita dengan keadaan yang semua serba tidak nyaman bagi orang beriman. Tapi sekaligus ini jadi pelajaran bahwa karenanya kalau di bumi ini semua serba terbatas, wong bumi juga hanya setitik debu dibandingkan semesta ini. Maka kalau tidak ada solusi di bumi, langit tidak pernah lelah memberi solusi. Dan memang ketika tidak ada solusi di bumi, manusia ini tugasnya mencari solusi di langit. Karenanya ketika Nabi naik ke Gua Hira, itu yang membuat Nabi naik ke Gua Hira 3 Ramadan Nabi naik ke Gua Hira sampai dapat wahyu pertama. Yang mendorong beliau untuk naik ke sana adalah kegelisahan, gelisah melihat umatnya. Dari Gua Hira itu bisa terlihat aktivitas masyarakat Mekah, masyarakat Quraisy dan masyarakat Mekah. Terlihat dengan semua kebodohan mereka, dengan kejahiliahan mereka, dengan kerusakan mereka, terlihat dari
atas Jabal Nur itu, sehingga makin lelah orang beriman melihat semua keadaan itu. Ketika Nabi berharap solusi, apa yang Allah berikan? Wahyu pertama kali. Solusinya adalah wahyu. Solusinya adalah Al-Quran. Kurikulum yang Allah berikan kepada Nabi atas semua kegelisahan beliau sebagai orang yang bersih untuk memperbaiki umat ini ternyata hanya Al-Quran. Satu lagi yang Nabi sampaikan di dalam hadis beliau mengatakan, inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Aku ini oleh Allah diberi Al-Quran dan diberikan yang semisal dengan Quran, bersama Quran itu. Artinya ada dua berarti sekarang. Ada Quran dan satu lagi adalah yang semisal dengan Quran, dan itulah yang disebut para ulama sebagai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua hal itulah yang menjadi kurikulum. Kurikulum perbaikan generasi. Nabi SAW mendidik para sahabatnya dengan kurikulum itu. Begitu dua kurikulum itu dididikkan di segelintir sahabat, segelintir orang, ditelateni oleh Nabi 1, 2, 3, terus begitu ditelateni. Toh modal sahabat di Mekah dengan modal sahabat di Madinah, jadi yang mengawali membuka Mekah dan membuka Madinah, jumlahnya hampir sama, tidak banyak di awal. Kisarannya sekitar paling 6 orang, 5-6 orang. Dan itu artinya bahwa jumlah generasi yang sedikit secara angka itu menjadi banyak dan besar dengan kualitasnya. Dan kualitas generasi itu adalah kualitas dengan Al-Quranul Karim. Saudaraku yang dirahmati Allah, mitra muslim yang berbahagia, kita akan coba untuk melihat bagaimana Quran itu supaya nanti kita tahu apa yang harus kita lakukan. Dan itu yang paling penting. Apa yang dilakukan Quran terhadap generasi itu yang dididikkan oleh Nabi SAW, dipanggil satu-satu didik oleh Quran. Nabi tidak punya kurikulum lain. Cuma 2 tadi itu. Bukan antum tidak boleh belajar kurikulum lain, bukan. Kurikulum lain itu sepanjang dia adalah jelmaan dari 2 kurikulum itu, justru itu hasilnya yang harus dipelajari. Yang menjadi masalah kan ketika kita belajar semua ilmu, berbagai ilmu dipelajari, yang 2 kita lewatkan. Padahal ini adalah sumber dari semua hal yang kita bisa saksikan, yang mengawal kebesaran muslimin di bumi ini. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang Al-Qur'an sebenarnya juga dengan 2 hal saja. Jadi kalau ditanya apa tugas kita terhadap Quran itu, teman-teman rahmati Allah, setelah kita mengimaninya ada 2 hal saja. Al-Jumu'ah ayat 2. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dialah Allah yang telah mengutus di masyarakat yang ummi, buta huruf. Jadi awalnya kita tahu bahwa Allah SWT justru mengutus Nabi terakhir itu di masyarakat yang terbelakang secara ilmu pengetahuan. Teman-teman bisa membayangkan masyarakat yang buta huruf, kita saja hari ini memerangi buta huruf. Itulah keadaannya, jadi sudah jahiliyah buta huruf pula. Jadi tugasnya luar biasa. Dan kita semua tahu nanti bagaimana Al-Quran mampu mengangkat masyarakat yang serendah itu menjadi pemimpin bumi. Masyarakat yang ummi, seorang rasul, Allah utus seorang rasul dari mereka yang tugasnya adalah membacakan bagi mereka ayat-ayat Allah, mensucikan mereka, mengajarkan ilmu Alkitab dan mengajarkan ilmu Al-Hikmah. Dahulu mereka dalam kesesatan yang nyata. Itu Al-Jumu'ah ayat 2. Kalau Anda gabungkan dengan Al-Baqarah 151,
maka ada tambahan yang menarik di ujung kalimatnya. Ya, ada tambahan yang menarik di ujung kalimatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun." Tugasnya Rasul sama, sesuai dengan yang di surat Al-Jumu'ah tadi ada 4 tadi. Cuma di dalam Al-Baqarah ini ketambahan 1. Bukan tugas Rasul, tetapi Allah memberikan bonusnya. Allah memberikan ilmu yang belum pernah kalian ketahui sebelumnya. Itu poin yang terakhir ya. Jadi 4-nya sama. Membacakan ayat Allah, mensucikan jiwa mereka, mengajarkan ilmu Alkitab, mengajarkan ilmu Al-Hikmah, ditambah 1. Yang kelima adalah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Mengajarkan ilmu apa saja yang kalian belum tahu ilmunya. Oke. Di situ teman-teman rahmati Allah, maka luar biasa artinya. Bermula dari tilawatul Quran, kalau Al-Jumu'ah berakhirnya dengan hilangnya kesesatan. Wa in kanu min qablu fi dhalalin mubin. Artinya begitu orang masuk ke Quran, maka target utamanya adalah kita ini sudah ada di jalan yang benar. Karena masalah di generasi hari ini adalah terkadang seseorang secara ilmu bisa mencapai puncaknya ilmu, profesor, tapi otaknya rusak. Moralnya hancur. Dan bukan itu yang diharapkan dari sebuah ilmu. Kemudian kalau yang di Al-Baqarah adalah setelah keluar dari ketersesatan yang nyata itu, maka yang di Al-Baqarah adalah kalian perlu ilmu apa saja akan Allah ajarkan. Jadi perlu ilmu apa saja. Hari ini kita perlu solusi banyak hal. Ada banyak sekali permasalahan di kehidupan kita. Begitu kita perlu solusinya, kita perlu ilmunya. Ilmu yang kalian belum tahu itu akan Allah ajarkan. Tapi jalan pintunya ini. Tilawatul Quran, tazkiyatun nafs, ta'limul kitab, ta'limul hikmah. Itu jalannya. Baik. Kita ingin mendalami hal ini sampai pada titik keyakinan agar kita bergerak tentang generasi ini. Teman-teman rahmati Allah. Di 2 ayat itu, sebenarnya ada ayat yang lain, masih ada 2 ayat lagi yang lain. Tapi cukup dengan 2 itu. Bahwa dengan 2 ayat itu pembahasan tentang Al-Quran ada 2. Yang satu tilawatul Quran, yatlu alaihim ayatihi, tilawatul Quran. Yang kedua adalah wa yu'allimuhumul kitab. Yang pertama membacakan Al-Quran kepada mereka, pada anak kita, generasi kita. Yang kedua mengajarkan kepada mereka ilmu Alkitab. Itu 2. Jadi sebenarnya cuma 2 itu tugas kita terhadap Quran itu. Setelah kita imani, kita masuk ke dalamnya dengan 2 cara. 1, tilawatul Quran. Yang kedua, belajar ilmu Al-Quran. 2 inilah yang mau saya dalami pada malam hari ini. Sampai nanti kita sampai pada titik, semoga sampai pada titik sebuah keyakinan, dan keyakinan itu sangat cukup untuk kita masuk ke dalamnya. Sesuai dengan rahmati Allah SWT. Tilawatul Quran itu, membaca Al-Quran. Ayatnya bunyinya yatlu alaihim. Jadi Nabi yang membacakan pada mereka. Yatlu alaihim. Jadi dibacakan pada mereka. Jadi kalau kata ala alaihim, kata ala itu sebenarnya dari posisinya atas, betul ya? Kata ala itu artinya di atas. Yatlu alaihim, jadi membacakan atas mereka. Jadi kita duduk begini, seperti diguyur air dari atas dengan ayat-ayat Allah SWT. Begitu aktivitas rutinnya. Membacakan ayat, jadi yang membacakan adalah gurunya, membacakan kepada murid-muridnya ayat. Karena saking seringnya dibaca, maka sang murid pun bisa membaca. Di awal membacanya adalah dengan meniru bacaan gurunya. Tetapi ketika mereka sudah berpisah antara guru dan murid, muridnya bisa membaca sendiri tanpa gurunya. Padahal di zaman Nabi tidak ada mushaf Quran seperti kita hari ini. Tidak ada mushaf yang kita bawa,
apalagi aplikasi Quran hari ini tidak ada misalnya. Itu artinya terkandung di dalam kata tilawah ada hafal Al-Quran. Jadi kalau teman-teman mau bertanya tentang di mana adanya menghafal, di dalam kata tilawah. Karenanya dahulu literatur kata tilawah di bahasa Arab di awal-awal dahulu, arti tilawah artinya bukan cuma membaca. Kalau membaca, bayangan kita buka mushaf, sekarang kita baca, nggak perlu hafal. Sampai hari ini sebenarnya masyarakat Arab masih menggunakan bahasa itu. Kalau pakai mushaf, dibuka mushafnya, itu artinya adalah ini qiraah atau tilawah dengan mushaf. Tapi kalau membacanya dengan menghafal, itu namanya juga tilawah, tapi tilawah ghaiban. Tilawah tapi mushafnya nggak ada. Karena sebenarnya, tanyakan pada para penghafal Quran itu sebenarnya baca, Pak. Cuma mushafnya tadinya di luar kepala dia, dimasukkan di kepalanya. Makanya dia tahu persis. Sehingga ada orang-orang yang mampu memotret posisi ayatnya di sebelah mana. Ada yang mampu memotret ayatnya nomor berapa. Ada yang mampu memotret bahkan ada di halaman berapa. Itu dengan mushaf itu. Kasih membaca. Begitu persis kayak kita. Begitu selesai satu halaman, dia selesai, dia buka halamannya. Itu orang yang lagi membaca Quran menghafal itu, atau imam umpamanya, itu juga kebuka juga itu. Kebuka. Makanya ketika lupa itu gelap isinya, nggak ada tulisannya. Karenanya betul persis membaca. Jadi karenanya kata menghafal itu terkandung di dalam kata tilawah. Jadi yatlu alaihim ayatihi terkandung di sana. Dan sekali lagi bahwa ulama dulu literatur kata yatlu alaihim tilawah itu ketika bertanya ke muridnya apakah kamu sudah membaca Quran, itu maknanya adalah apakah kamu sudah hafal Al-Quran. Baik, itu tilawah. Dan yang kedua adalah mengajarkan ilmunya, ilmu Alkitab. Wa yu'allimuhumul kitab. Wa yu'allim artinya mengajarkan ilmu. Kalau sudah tilawah, baru kemudian belajar isinya, belajar ilmunya. Kalau di dalam tilawah ada belajar membacanya, ya. Hari ini tentu kita punya proses dari mulai belajar mengenali huruf hijaiyah, alif, ba, ta dan seterusnya, sampai belajar kalau sudah bisa bunyi maka belajar dengan tajwidnya, karena Quran punya cara membaca sendiri, tidak seperti buku Arab yang lain, maka ada ilmu tajwid di sana. Kalau sudah begitu maka dia menjadi wirid kita, Al-Quran itu, dan kemudian akhirnya menjadi hafalan kita. Tilawah. Tapi ta'limul kitab, mengajarkan ilmu Alkitab, maka kita akan diajari oleh para ulama tentang bagaimana cara memahaminya. Di sana ada ilmu tafsir dengan semua pecahannya. Tafsir ada berbagai macam tafsir. Nanti akan kita coba ungkap supaya kita tahu bahwa ini loh yang dilakukan Quran terhadap kita kalau kita dekat dengan Quran. Jadi Quran itu bekerja di dalam diri generasi ini, bahkan generasi ini tidak sadar apa yang dilakukan Quran sehingga kemudian bangkitlah sebuah generasi. Ada tafsirnya, ada tadaburnya, itu bicara tentang masalah isi. Teman-teman dirahmati Allah SWT. Ada dua hal itu yang kita ingin pelajari, dan saya ingin masuk dari yang pertama, dari mulai tilawah itu. Al-Quranul Karim itu memang kata Quran sendiri, Al-Quran sendiri, akar katanya kan qoro'a, betul ya? Maka satu dia inline dengan kata pertama yang dikenalkan oleh Allah pada Rasulnya, Iqra, bacalah. Maka itu artinya begini. Coba lihat, zaman Nabi ketika bacalah, tidak ada yang bisa dibaca zaman dulu. Karena tidak ada buku. Artinya zaman itu apalagi masyarakat buta huruf, tidak ada buku. Jadi ketika disuruh membaca, apa yang dibaca? Yang dibaca pertama kali adalah Al-Quranul Karim. Karenanya harus Al-Quran dibaca dulu. Jangan sampai kita sudah membaca apa saja tapi belum membaca Al-Quranul Karim. Hari ini buku banyak, kita baca buku apa saja tapi kita belum membaca Al-Quranul Karim. Kata-kata Al-Quran itu artinya adalah sebuah bacaan yang terus diulang-ulang.
Nah, Al-Quran ini ketika teman-teman temanya membaca, di dalam ilmu membaca itu pasti namanya orang membaca itu pasti dengan mulutnya, dengan lisannya. Itu ilmu besar sendiri hari ini. Namanya orang belajar membaca itu dari mulai mengenal huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu karakter di dalam huruf bahasa Quran. Kita semua tahu, teman-teman yang belajar tajwid tahu bahwa ada makharijul huruf umpamanya. Huruf itu keluarnya dari sebelah mana? Ada yang di ujung bibir sini sampai di tenggorokan sampai ke sini, gitu ya. Jadi mulut ini penuh dengan huruf. Mulut kita ini. Dan kalau mau baca Quran dengan benar, maka dari mana huruf itu keluar, ya harus dari situ dikeluarkan, tidak boleh dari tempat lain. Maka itu dipelajari, jadi harus sangat detail. Maka yang baru belajar tajwid pertama-tama itu suka mijitin mulutnya, Pak. Karena pegel dia. Sudah berkali-kali salah terus, berhenti dulu, ya, suruh mangap-mangap dulu sama mulutnya. Subhanallah, teman-teman, itu baru makharijul huruf. Belum lagi tema sifatul huruf. Punya sifat huruf itu. Ya kan, ada huruf yang sifatnya memang di sini, ada yang huruf sifatnya mendesis. Ada desisnya. Teman-teman, itu saja ya, itu ternyata memiliki manfaat yang luar biasa hari ini. Dari situ saja. Umpamanya dari sisi kesehatan umpamanya. Kesehatan. Subhanallah, teman-teman rahmati Allah. Kesehatan, lihatlah, saya pernah bincang dengan seorang ahli kesehatan, dia menjelaskan supaya saya mudah paham karena saya tidak paham ilmunya tentang kesehatan. Dia jelaskan dengan mudah ke saya. Dia lihat, dia katakan, coba lihat Bang, itu dokter, itu kalau la qadarullah terjadi serangan jantung gitu, itu salah satunya adalah diletakkan obat di bawah lidahnya, disuruh nekan dengan lidahnya, gitu ya. Kenapa di situ tempatnya? Kenapa di situ tempatnya? Kenapa di situ? Dan dia harus tekan dengan lidahnya itu, obat ditekan dengan lidahnya. Karena tadi, bayangkan orang baca Quran itu, ini sebenarnya menantang teman-teman yang senang dengan dunia kesehatan. Nantangin antum supaya antum melakukan sesuatu. Saya sebenarnya menduga sesuatu cuma karena saya tidak tahu ilmunya dalam hal ini. Bahwa dengan kalau kita membaca Quran itu kan ada yang lidah kemana, ada yang nempel kemana, ada yang menekan kemana, ada yang ke atas, ada yang ke bawah, ke samping, sampai ke sini segala terus ya. Itu bayangkan itu, dan bayangkan itu dilakukan setiap hari bagi seorang muslim. Karakter Quran, karakter surat-surat Quran beda-beda, betul ya? Ada karakter surat Quran itu yang huruf-hurufnya cenderung ringan-ringan. Ada yang cenderung hurufnya berat-berat. Karakter surat. Maka saya menduga, wallahu alam, ini perlu para peneliti hebat seperti antum semuanya. Ayo bergerak dengan Quran ini. Bahwa saya menduga jangan-jangan kalau Anda teliti dengan serius, kita akan menemukan orang kalau sakit apa, Anda sering-sering membaca surat ini, Pak. Kenapa? Ilmiahnya karena karakter huruf-hurufnya dia lebih banyak menekan saraf bagian mana, begitu? Betul? Perlu orang-orang luar biasa Quran ini. Kalau dari itu saja, itu artinya orang banyak tilawah itu artinya Allah inginkan umat ini sehat. Ini kalau mau bicara kesehatan, Allah inginkan umat ini sehat. Oh iya, karena bisa kita bayangkan kan, tugas muslimin ini sebumi, Pak. Tugas muslimin ini sebumi. Kalau musliminnya sakit-sakitan kan repot. Makanya Nabi Muhammad itu tidak sering sakit. Kalau nabinya sering sakit, terus kapan sampainya risalah ini? Padahal beliau harus melakukan perjalanan bisa sangat jauh. Di usia tua beliau untuk sebuah jihad perlu fisik yang sangat prima. Gitu ya, semoga Allah berikan kesehatan untuk kita semuanya. Nah, saudara dirahmati Allah, itu contohnya. Itu baru cara bacanya. Kita belum bicara tentang isi. Ini baru cara bahasa. Begitu nanti kita
membaca, mengulang, maka akan punya hafalan kita. Gampang begini gampangnya. Al-Fatihah, alhamdulillah kita semua hafal Al-Fatihah. Atau mau dalam keadaan konsentrasi, dalam keadaan tidak konsentrasi, bahkan tidur, ngigo, itu baca Al-Fatihah bener. Itu Al-Fatihah. Kenapa? Saking seringnya diulang. Jadi sebenarnya gampang. Menghafal Quran itu juga sama. Kaidah penghafal Quran hanya karena sering mengulangnya. Surat Yasin, mengapa orang Indonesia hafal? Nah, diulang terus. Surat itu. Jadi hafal. Karena dia sering mengulang, dia menjadi hafal. Dia letakkanlah Quran itu di dalam otaknya, dalam kepalanya. Ini otak kita ini, Pak, isinya saraf-saraf yang ini makhluk Allah yang luar biasa, Pak. Tanyakan ke teman-teman ahli saraf ya, di dunia kedokteran. Salah satu kedokteran yang memang perlu konsentrasi yang luar biasa adalah yang ahli neurologi, ya kan? Ahli saraf. Dia harus kecil-kecil kayak batik gitu kan. Apalagi kalau sampai harus bedah saraf tuh. Bisa bayangkan itu diisi oleh cahaya Allah SWT, oleh Al-Quranul Karim, dan penelitian tentang manfaat Quran terhadap otak manusia, kecerdasan manusia, itu sudah sangat amat banyak. Dia berefek, karena cara berpikir kita berefek pada keputusan kestabilan jiwa kita dan segala macam. Itu juga dalam Al-Quran disebutkan juga sangat banyak sekali, dan sudah disebutkan sangat banyak juga oleh banyak penelitian para ilmuwan hari ini. Nah, saudaraku dirahmati Allah, para mitra muslim, hafizakumullah. Ketika kita melihat tentang tema bacaan, di sana juga nanti kita akan mendapatkan, ini sebagiannya akan masuk diisi, yaitu dari sisi bahasa. Nah, yang dibaca, yang kita bacakan bahasa Arab. Al-Quran itu bahasa Arab. Makanya kemudian kitab suci, kalau teman-teman pinjamlah umpamanya minjam Injil punya teman-teman Nasrani gitu ya, teman-teman pinjam Injil. Itu tidak ada bahasa aslinya. Betul ya? Kalau bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia, kalau bahasa Jawa ya Injil bahasa Jawa gitu. Tapi kalau Quran tidak boleh. Quran itu harus ada bahasa Arabnya. Kalau mau diterjemah ke bahasa apapun, letakkan di sampingnya atau di bawahnya. Kan begitu. Dan yang kita baca yang itu. Kalau ini untuk memahaminya. Artinya kemudian, begitu orang membaca sesuatu yang tidak dipahaminya, kan nggak paham. Tidak paham. Kemudian lahirlah anak-anak penghafal Al-Quran itu. Makanya Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala di muqaddimah buku beliau Al-Hath ala talab al-hifdzil ilm, perintah untuk menghafal ilmu, beliau mengatakan di muqaddimahnya bahwa dahulu mengapa masyarakat Bani Israel menyembah Uzair. Kalau orang Nasrani mengatakan Al-Masih putra Tuhan, kalau Yahudi mengatakan, Bani Israel mengatakan bahwa Uzair putra Tuhan. Ya, mengapa mereka dahulu menyembah Uzair? Itu kata Imam Ibnu Jauzi, karena Uzair itu anak kecil, anak-anak yang di usia anak-anaknya dialah satu-satunya orang yang hafal Taurat. Yang lain gak ada yang hafal Taurat. Bahkan pemimpin agama mereka tidak hafal Taurat. Ini ada anak kecil hafal Taurat. Kemudian mereka kaget dan mereka mengatakan, kok bisa anak kecil hafal Taurat? Maka itu diduga kuat karena ahli ilmu saja tidak hafal Taurat. Ini kok ada anak kecil hafal Taurat, maka pasti dia anaknya Tuhan yang menurunkan Taurat ini. Maka disembahlah dia sebagai anak Tuhan. Bisa kebayang apa tidak? Kalau orang Bani Israel yang dulu nyembah Uzair hidup zaman sekarang, ya, maka mereka akan kaget. Loh, kita ini berarti banyak sekali anak Tuhan hari ini. Karena Al-Quranul Karim dihafal sama anak kecil-kecil. Tapi itu ternyata benar. Kalimat itu oleh Nabi disampaikan. Penghafal Quran itu oleh Nabi disebut sebagai ahlullahi wa khassatuh. Ahlullah artinya keluarganya Allah. Betul tak? Cuma tidak untuk disembah. Di literatur bahasa Nabi pun adalah ahlullah
keluarganya Allah wa khassatuh dan orang-orang khususnya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, para pendengar mitra muslim yang dimuliakan Allah, kita masuki yang poin kedua dengan yang sudah kita bahas tadi dengan tema bahasa, karena ini tema besar sendiri, yaitu kalau tadi bicara tilawah, ini bicara isi ilmunya. Dan nanti kita lihat apa yang dilakukan Quran di tubuh generasi ini. Ketika sudah akrab dengan tilawahnya, dan tilawah itu adalah salah satu fungsinya adalah untuk masuk ke tema tazkiyah, pensucian jiwa. Orang ketika rajin baca Quran, maka dia mensucikan jiwanya. Begitu dia belajar ilmu Alkitab dengan suci jiwa itu, maka ilmu itu bermanfaat dan imannya semakin nambah. Dan ilmu Al-Quran, teman-teman dirahmati Allah, itu sebenarnya diringkas dengan satu poin temanya, yaitu katanya itu artinya mukjizat. Kata mukjizat itulah yang sesungguhnya dahsyat luar biasa dari sejak tilawah sampai isinya. Dan para ahli ilmu membahas tentang memang di mana mukjizatnya Quran itu. Di sebelah mana ada mukjizatnya. Dan setiap zaman, subhanallah, setiap zaman Allah menghadirkan mukjizat Quran yang baru yang tidak ada di zaman sebelumnya. Luar biasa. Saya berikan contoh di zaman kita hari ini. Karena tema mukjizat, karena mukjizat itu dihadirkan Allah fungsinya untuk i'jaz. I'jaz dari kata ajiz. Ajiz itu arti aslinya adalah lemah. I'jaz itu artinya melemahkan. Mukjizat itu artinya adalah sesuatu yang melemahkan. Jadi mukjizat itu dihadirkan Allah fungsi memang untuk melemahkan musuhnya. Memang itu fungsinya. Maka kalau Quran disebut mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW, maka Quran ini dengan semua hal, dari mulai tilawah sampai ilmunya, itu mampu melemahkan siapapun orang-orang yang memusuhinya. Coba sekarang lihat umpamanya, dan kita ini adalah, kita tahu tentang teori mukjizat. Mukjizat itu Allah hadirkan untuk melemahkan sesuatu yang paling dikagumi oleh masyarakat di zamannya. Karenanya ketika masyarakat Fir'aun itu sangat kagum dengan tema sihir, tukang sihir banyak di mana-mana, Fir'aun dikelilingi oleh ribuan tukang sihir, maka mukjizat Nabi Musa itu model-modelnya kayak yang dipahami oleh tukang sihir, tapi tukang sihir tahu bahwa itu bukan sihir. Itu mukjizat. Ketika zaman Nabi Isa alaihissalam, masyarakatnya lagi gandrung dengan dunia kedokteran, maka Allah hadirkan mukjizat Nabi Isa itu seperti kedokteran, tapi dokter tahu itu bukan dunia kedokteran, gitu ya. Karena kan kita tahu mukjizat Nabi Isa, bisa orang buta bisa melek kembali, penyakit yang tak disembuhkan bisa disembuhkan dengan izin Allah SWT. Quran, dari sekian banyak mukjizat Nabi Muhammad, ketika Quran disebut yang terbesar, itu ketika Quran ini hidup dari mulai zaman Rasul sampai zaman nanti, maka artinya di setiap zaman dengan kebanggaan zaman masing-masing itu dilemahkan dan bisa dikalahkan oleh Al-Quran. Hanya itu memerlukan para ahli Quran untuk memunculkannya. Saya berikan contoh. Hari ini lagi ramai dibahas di dunia kemukjizatan Al-Quran yang disebut dengan al-i'jaz ar-raqmi atau al-adadi, kemukjizatan angka dalam Quran. Itu sekarang sedang baru tumbuh sebenarnya. Ya belum terlalu lama ilmunya. Dia usianya masih belum terlalu lama, belum, hitungannya mungkin baru puluhan tahun, dan belum matang. Belum matang itu artinya dia sedang merambah terus naik, tapi masih sangat banyak pertanyaan yang belum bisa dijawab. Tapi yang pasti dari sejak awal bahwa ini mengagumkan. Semua ini kalau kita sebut kebetulan, semuanya serba kebetulan, tidak ada yang kebetulan. Karena ini mukjizat. Para ilmuwan Islam mulai menghitung banyak hal dalam Quran. Dan ternyata Quran itu kalau dihitung pakai angka, Pak, itu ternyata susunan angka-angka yang sangat presisi. Yang sangat detail dan tidak ada yang meleset. Luar biasa angka-angka itu. Hanya kemudian ketika angka itu tersusun, umpamanya Dr. Abdul Daim Al-Kahil, contohnya,
Karena bahkan beliau punya sudah lama, beliau punya web, itu webnya kahil7 angka 7.com. Kenapa muncul 7 itu karena beliau menulis buku judulnya Isyraqat Raqam Sab'ah fil Qur'anil Karim, tentang angka 7 dalam Quran. Itu sudah lama buku ini. Buku ini yang mendapatkan penghargaan Dubai Internasional untuk kategori Al-Qur'anul Karim. Dan memang beliau keahliannya bukan tafsir. Beliau ini keahliannya beliau ini seingat saya orang teknik. Orang teknik, maka dia akrab dengan angka gitu. Kemudian dia meneliti sekian tahun lamanya angka 7 dalam Quran. Kalau dibuka bukunya, teman-teman, dan itu buku diuji oleh para ahli ilmu Islam dari berbagai macam keahlian, dari mulai ahli tafsir. Kenapa? Karena memang untuk memahami Quran tidak asal orang nemu angka terus dikotak-atik sendiri, ya itu namanya otak-atik namanya. Tapi ada ilmu tafsir, pakem, kawaid, kaidah-kaidahnya tidak boleh dilanggar. Maka dicek dulu oleh para ahli tafsir, benar nggak caramu menyimpulkan itu, mengambilnya. Begitu sudah benar, dicek oleh para ahli yang lain, termasuk ahli matematika. Dan buku itu mendapatkan penghargaan di Dubai Internasional kategori Al-Qur'anul Karim. Ini ilmuwan Suriah. Teman-teman dirahmati Allah. Jadi angka itu di buku itu kalau teman-teman buka, itu akan sangat banyak deretan angka. Angka itu banyak jumlahnya, itu deretan-deretan angka. Dari hasil beliau melihat Quran, kemudian muncul dengan perkalian, dengan pembagian, dengan apa segala macam. Yang muncul di pertanyaan saya adalah, ini deretan angka ini mestinya menghasilkan sesuatu, cuma belum. Bahwa ini adalah apa, kita tidak tahu. Ini perlu generasi, mungkin kalau tidak kita, satu generasi lagi, untuk tahu ini apa ini deretan angka ini apa ini. Itu baru muncul di zaman kita sekarang. Sebelumnya tidak ada ilmuwan zaman dahulu, para ulama tafsir zaman dulu, zaman Tobari, zaman Ibnu Katsir, zaman yang kita kenal. Hari ini mulai masif dibahas tentang tema itu. Mengapa? Karena hari ini zaman yang orang terkagum-kagumnya dengan angka. Semua hal diangkakan, betul? Semua dinilai pakai angka. Lo coba bayangkan teman-teman, kalau ini bisa hitung angka, 1, 2 botol angka, ini 2 gelas angka gitu ya, ada 2 gelas dikurangi 1 jadi 1. Bayangkan yang tidak bisa diukur angka, kita coba ukur pakai angka. Makanya muncul pertanyaan, kamu bahagia apa tidak? Kalau diukur pakai angka, skala 5 sampai 10, bahagiamu di nomor berapa? Jadi diangkakan, Pak. Sampai urusan bahagia yang nggak kelihatan diangkakan di sini. Semua teknologi ini semua masalah angka, betul? Masalah angka, semua diangkakan. Jadi hari ini orang lagi terkagum-kagum dengan angka, dan ini baru tumbuh bibitnya. Ternyata Quran juga mampu bicara angka, dan dia mukjizat. Pasti mampu mengalahkan semua itu, hanya perlu para ilmuwan Islam yang besar. Kalau bukan kita, ya anak kita mudah-mudahan. Ya, cuma kita harus mulai mengangkat mereka, mengantarkan yang lebih tinggi daripada kita. Itu cuma contoh. Maka Allah menghadirkan, karena ini mukjizat, menghadirkan di setiap zaman ilmu baru dengan Al-Quran ini. Ini bukti bahwa Quran bukan buatan manusia. Karena kalau buatan manusia itu gini teman-teman, kalau buku buatan manusia itu, antum tahulah buatan manusia, buku buatan manusia itu bahkan penelitian hebat, diteliti oleh pakar, itu nggak lama datang penelitian baru, dikoreksi dan dibuang. Nah, itu ilmu manusia aslinya, itu karakter ilmu manusia. Tapi ilmu Allah, ini kitab suci udah 15 abad usianya, bukan dikoreksi, justru dia datang dengan ilmu-ilmu yang baru. Nah teman-teman, hafizakumullah jami'an. Saya ingin masuk dari tema bahasa tadi, karena bahasa adalah salah satu pembahasan yang sudah sejak ilmuwan Islam dahulu, para ulama tafsir dahulu. Karena memang dengan turun Quran, dengan turun bahasa Arab, nanti silakan saya minta teman-teman buka tafsir Ibnu Katsir. Ketika Imam Ibnu Katsir menjelaskan tentang mengapa ini surat Yusuf, dalam surat Yusuf Allah berfirman tentang
di awal mulainya alif lam ra tilka ayatul kitabul mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an ini yang dengan menggunakan bahasa Arab, semoga kalian berakal. Sehingga kemudian muncul kalimatnya kok kelihatannya gimana begitu rasanya ya, karena diturunkan dengan berbahasa Arab, semoga kalian berakal. Muncul pertanyaan, dua pertanyaan. Satu, memangnya kalau tidak bahasa Arab kita nggak berakal gitu? Dan apa hubungannya? Itu yang kedua. Apa hubungannya antara Quran yang berbahasa Arab dengan penekanan bahasa Arab itu? Quran yang berbahasa Arab dengan berakal. Imam Ibnu Katsir menjawabnya dengan sangat baik di dalam tafsirnya. Silakan dibuka nanti dan silakan ditadaburi, direnungi hal itu. Ya teman-teman. Dan disitulah kita akan tahu. Dan memang Allah memilihkan kitab suci terakhirnya ini dengan menggunakan bahasa Arab. Ini adalah sesuatu yang dahsyat karena bahasa Arab ini bahasa yang memiliki keluasan, memiliki akar kokoh yang dalam, karena kaidah bahasa Arab itu dibangun menggunakan syair-syair jahiliyah. Jadi kaidah-kaidahnya pakai syair jahiliyah yang sangat lama usianya, sehingga kokoh sekali. Nah itu kemudian dijaga oleh Quran sampai hari ini. Karena kalau teman-teman pergi ke negara-negara Arab, tidak usah antara orang Saudi sama orang Mesir yang kalau ngomong nggak saling paham. Ngakunya ngomong bahasa Arab. Orang Saudi katanya ngomong bahasa Arab, orang Mesir katanya bicara pakai bahasa Arab, orang Aljazair juga ngomong pakai bahasa Arab. Tapi kalau ngomong antara mereka nggak paham, tidak saling paham. Mengapa? Karena mereka pakai bahasa pasaran setempat. Semakin kaidah bahasa mereka mendekat ke Quran, maka saling paham sesama mereka. Jadi benar bahwa Quran itu adalah bahasa yang menyatukan semua Arab hari ini. Kalau tidak ada Quran, mereka tidak akan bersatu dengan itu. Karena sesama, kok jangankan gitu, jangankan begitu. Saya pernah berbincang dengan seseorang dari Aljazair. Dia mengatakan, jangankan beda negara, kami di Aljazair Utara dengan Aljazair Selatan, itu kalau masing-masing berbincang pakai bahasa pasaran masing-masing, saling tidak paham. Padahal katanya pakai bahasa Arab gitu. Gitu ya. Saya tidak tahu kalau bahasa Arab Surabaya kayak apa, saya kata itu. Jangan-jangan nggak bisa dipahami juga. Saya tidak tahu. Tapi tadi semakin kaidahnya mendekat ke Quran, maka semua saling paham. Dari manapun. Bahkan kita berbincang, kita orang Indonesia pun berbincang, mereka paham kita, kita paham mereka. Teman-teman dimuliakan Allah SWT. Bahasa itu menjadi tema mukjizat besar sendiri dari sisi bahasa. Sangat dalam. Makin kesini juga makin dikupas makin dalam oleh para ilmuwan Islam dari sisi bahasa. Ada, teman-teman nanti bisa cek di internet, di stasiun televisi namanya Nil, ada Nil Ats-Tsaqafah. Jadi ada stasiun televisi Mesir namanya Nil TV. Itu dinaikkannya tahun 2014. Ada dialog cukup panjang, dialog dengan seorang perempuan. Dia tinggalnya di Amerika, ya tentu dengan gaya Amerikanya, tapi orang Mesir aslinya. Namanya perempuan, namanya dokter, namanya Suhair, siapa namanya saya lupa. Ini beliau ini pakar, dia dosen di Amerika, dia pakar linguistik. Jadi dosen linguistik tentang bahasa. Dia menyampaikan di situ tentang kehebatan muslimin dengan bahasa Arab dan bahasa Qur'annya. Dia menceritakan begini. Anak-anak di Amerika, kata dia, anak-anak di Amerika itu ketika mereka masuk sekolah, anggap umur 3 tahun gitu ya, umur 3 tahun, mereka sudah menguasai sekitar 16.000 kosakata dalam kosakata harian bahasa mereka. Tapi anak-anak Arab, karena bahasa yang dipakai bahasa pasaran untuk bincang, bahasa pasaran itu miskin kosakata. Mereka anak-anak Arab di usia yang
kurang lebih sama, hanya menguasai 3.000 kosakata. Jadi bandingkan 16.000 dengan 3.000 kosakata. Oke. Ini nanti memang ada hubungan kuat antara bahasa dengan kebesaran, Pak. Oh iya, lihat Allah berfirman, "Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi." Allah tidak mengutus seorang rasul kecuali dengan lisan kaumnya. Lisan kaumnya. Jadi para rasul itu sangat pakar di bahasa kaumnya. Termasuk Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian beliau katakan, kemudian beliau menyebut buku, yang buku ini juga sudah pernah dibahas tahun 2007, kemudian oleh beliau tahun 2015 di Kuwait juga buku ini dibahas kembali oleh seorang penulis. Buku ini judulnya Militan Islam. Penulisnya namanya Godfrey Jason. Kabarnya buku ini sempat lama dilarang untuk keluar. Karena buku ini mengungkap tentang apa yang dilakukan oleh penjajah Prancis dan Inggris ketika menjajah wilayah Islam. Kan wilayah-wilayah Afrika itu kan dijajah Prancis. Inggris masuk bahkan sampai ke tetangga kita di Malaysia gitu ya. Nah, kalau ke sini kebagiannya Belanda dan lain sebagainya. Itu Prancis dan Inggris itu disebutkan bahwa mereka meneliti, karena mereka begitu masuk ke wilayah Islam, tentu wilayah Islam saat itu di bawah Turki Utsmani, gitu ya, karena itu wilayah Turki Utsmani. Mereka coba masuk ke wilayah Islam yang di bawah Turki Utsmani itu sulit sekali ditaklukkan muslimin itu. Karena sulit ditaklukkan maka mereka mencoba melihat memang apa sih rahasia kekuatan mereka, itu diteliti. Dari mulai Samudra Atlantik sampai India, Pak. Disebutkan begitu penelitiannya. Sepanjang itu diteliti untuk dilihat apa kelebihannya muslimin ini sebenarnya. Kenapa susah sekali ditaklukkannya. Maka kemudian disimpulkan. Salah satu kesimpulannya adalah bahwa muslimin ini punya kemampuan bahasa yang sangat tinggi. Anak-anak sejak awal, bahkan sejak usia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, mereka sudah punya kemampuan kosakata yang sangat tinggi. Apa kosakata tinggi itu? Yaitu Al-Quranul Karim. Al-Quran itu diajarkan rata di lembaga pendidikan yang oleh muslimin diberi nama Al-Katatib. Al-Katatib. Di Katatib itu diajarkanlah Quran. Al-Quran diajarkan. Dan di dalam Quran, lihat teman-teman, di dalam Quran itu bukan ribuan, bukan belasan ribu kosakata, tapi puluhan ribu kosakata. Puluhan ribu kosakata. Ada yang mengatakan sampai sekitar 70-an ribu kosakata. Anak-anak muslim yang belajar Quran itu, maka dia sangat kaya dengan kosakata. Dan itu dipelajari dari kecil. Dari kecil dipelajarinya. Kaya dengan kata-kata, begitu kaya dengan kosakata itu. Nanti begitu mereka belajar kaidah-kaidah bahasa Arab, bahkan mereka umpamanya akan menghafal sampai Alfiyah Ibnu Malik umpamanya. Itu disampaikan oleh Dr. Suhair ini. Alfiyah Ibnu Malik dihafalkan dengan kaidah, ada 1000 bait syair yang bicara tentang tata bahasa Arab. Maka anak-anak Islam, anak-anak muslimin itu begitu kuat bahasanya, dan itu adalah salah satu sumber kekuatan muslimin. Jadi teman-teman jangan meremehkan bahasa. Jangan suka merusak bahasa kita. Kita punya bahasa Indonesia, kita punya bahasa daerah, kita punya bahasa persatuan, bahasa Al-Quran, atau bahasa apapun yang kalian pelajari. Jangan pernah merusak bahasa, Pak. Karena itu sumber kekuatan muslimin yang luar biasa, bahasa Al-Quran Karim. Maka kemudian setelah didapatkan itu mereka membuat strategi bagaimana cara menghancurkan bahasa itu. Prancis menggunakan cara berangus. Pokoknya pengajaran-pengajaran yang menggunakan bahasa Arab, pengajaran-pengajaran Quran itu diberangus, ditutup. Maka kalau ada salah satu buku tentang pembahasan tentang wakaf, penulisnya Dr. Ibrahim Al-Bayyumi Ghanim menulis tentang, judulnya Al-Awqaf was Siyasa fi Misr, wakaf dan politik di Mesir. Di situ beliau mengatakan bahwa
tahun 1883 Al-Katatib tadi itu, tempat anak-anak belajar Quran itu sudah mulai ditutup. 1883 itu sudah mulai ditutup. Lihat ya. Jadi gaya Perancis gayanya memberangus. Tapi Inggris menggunakan gaya yang lebih halus. Bagaimana caranya? Dia buatkan isu di masyarakat, dibentuk image di masyarakat, dibuatkan sekolah itu 3 level. 3 level. Level yang paling rendah, gitu ya, atau yang paling tinggi. Level yang paling tinggi, ada level yang tengah, ada yang level paling rendah. Dibuatkan isu itu. Ini intinya ingin memberangus, dan nanti silahkan dinilai di negeri ini ya. Level yang paling rendah itu adalah yang belajar bahasa Arab, belajar Quran, maka dia diletakkan di musola-musola, di surau-surau, bahkan suraunya kadang kumuh, ya kan, kotor, tidak terurus, air tidak lagi berwarna jernih tapi berwarna hijau, ya kan, dan seterusnya. Aroma tidak jelas. Disitulah orang belajar Quran, orang belajar bahasa Arab, dan disebut sebagai sekolah informal. Oke. Naik lebih tinggi dari itu ada sekolah menengahnya. Level menengahnya adalah sekolah yang mengajarkan bahasa Arab, mengajarkan Quran, ada sedikit saja, nggak usah banyak-banyak, tapi tambahi dengan bahasa Inggris. Itu sekolah levelnya lebih mulia. Sekolah yang tertinggi adalah international school. Sekolahnya bahkan diajarkan dengan bahasa Inggris, tidak ada bahasa Arab, la Arabia wala Quran. Mirip dengan negeri kita. Itu strategi Inggris. Strategi Inggris. Dengan itu akhirnya terbentuk di image muslimin, teman-teman, bahwa orang kalau belajar Quran, orang kalau belajar bahasa Arab itu levelnya rendah sekali. Dengan model itulah maka muslimin menjauh dari Al-Qur'annya. Begitu menjauh dia dari Al-Qur'annya, nah muslimin sudah tidak kenal Quran. Banyak orang jangankan isinya, baca Quran saja nggak benar. Baca Quran tidak benar. Kok baca Quran? Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim nggak benar bacanya. Gitu ya. Ini terjadi sampailah kita di zaman sekarang, muslimin mulai sadar kembali dengan Qur'annya, alhamdulillah. Orang mulai mengajarkan Quran di sekolah-sekolah formal, akhirnya international school, kalau nggak ngajarin Quran ditinggal juga, nggak ada muridnya juga. Oke, dia harus mengajarkan Quran. Masjid-masjid seperti Al-Irsyad ini, masjid yang bagus, besar, gagah, strategis, dan seterusnya, jelas diajarkan Quran-Quran, dan seterusnya. Dan kemudian image-nya mulai berubah. Hari ini mulai berubah. Begitulah. Kebangkitan ini tidak ada yang bisa menghentikan. Tidak siapapun. Kebangkitan ini mudah. Anda mudah menandainya. Lihat, mudah sekali menandainya. Persis seperti kalimat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Ketika Umar mengatakan, "Amma inna nabiyakum qad qala," bahwa nabi kalian pernah bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah mengangkat satu kaum dengan Alkitab, dan Allah jatuhkan juga dengan Alkitab. Jadi mudah, kalau bicara kebangkitan mudah sekali. Ini adalah zaman muslimin mulai bangkit. Dan sekali lagi, mau Anda upayakan apapun, mau buat konspirasi yang bisa menghilangkan gunung sekalipun, tapi tidak bisa menghentikan kebangkitan umat ini. Nah, saudara yang dirahmati Allah SWT, itu sebagian dari data yang kalau isi wawancara lengkapnya silakan dicek di YouTube, bukunya juga ada. Saya belum baca bukunya, cuma saya membaca resensinya. Judulnya Militan Islam tadi. Ada teman-teman yang sudah membeli dan membaca, saya belum tanya isinya. Dan dari sisi bahasa itu salah satu kemukjizatan yang luar biasa. Di dalam Quran, teman-teman, itu kalau ada satu huruf yang hilang, atau ada satu huruf muncul tapi tidak pada tempatnya, itu ulama akan sibuk membahasnya. Ini apa ini? Kenapa ada alif di sini? Harusnya nggak ada alif di sini. Kan bahasa Arab kan ada pakem ya kan?
Ini harusnya nggak ada alif di sini, tapi kenapa muncul alif di sini? Ulama itu berpikir keras untuk mendapatkannya. Begitu mereka mendapatkannya, itu terkadang mengungkap sebuah ilmu yang sangat besar. Atau tadi kehilangan huruf. Loh, kemana hurufnya? Harusnya ada nih. Ini kenapa nggak ada? Itu baru huruf. Belum umpamanya pilihan kata. Pilihan kata. Dan itu banyak contohnya teman-teman. Atau pilihan kata. Kan untuk mengungkapkan sesuatu menggunakan pilihan kata. Pilihan kata. Umpamanya ini mudah sekali. Saya kasih contoh yang paling mudah sekali. Kita hafal surat An-Naba. Ketika Allah SWT berfirman. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Gitu ya. Kalau terjemahannya, kalau kita buka terjemahannya, maka itu teman-teman, makanya kalau antum buka terjemahan ya ilmunya sebatas mengalih bahasa. Tapi antum ingin dapat ilmu yang dalam, gak mungkin dengan terjemahan. Makanya perlu buka tafsir, perlu buka kalimat para ulama, dan satu lagi, teman-teman harus belajar bahasa Arab. Kalau terjemahannya tadi, dan kami turunkan, wa anzalna minal mu'sirati, dari awan, ma'an sajjaja, air yang deras. Hujan maksudnya, hujan. Tapi lihat cara Quran mengungkapkan. Kami turunkan dari awan. Kata wa anzalna minal mu'sirati. Al-mu'sirati itu pilihan kata Qurani. Quran dan dalam bahasa Arab semua orang tahu. Awan, dan itu juga ada di ayat yang lain. Awan itu bahasa Arabnya adalah as-sahab. Sahab itu artinya awan. Itu awan. Tapi mu'sirati bukan awan artinya. Tapi kenapa terjemahnya awan, Pak? Iya, itu yang paling mudah dipahami oleh bahasa kita kan. Tapi kalau Anda belajar bahasa Arab, Anda akan menemukannya menjadi demikian. Saya tunjukkan. Mu'sirat, kata asar, ain sot, ra, itu artinya meres, Pak. Antum tahu jus? Jus dalam bahasa Arabnya apa? Asir. Asir itu peresan asli artinya. Diperes. Mu'sir, mu'sir ada mim di depannya. Mim di depan menunjukkan banyak hal. Di antaranya adalah alat. Itu alat buat meres, Pak. Sekarang juicer. Jadi juicer. Bayangkan apa maunya Allah. Kenapa sih susah-susah menyebut kata mu'sirat? Kenapa tidak menggunakan kata sahab yang semua orang paham? Dan kami turunkan wa anzalna minas sahabi. Kalau secara bahasa Arab boleh. Kalau tidak secara bahasa Arab, bukan bahasa Quran ya. Dan kami turunkan dari awan, air yang deras, boleh. Tapi Allah memilih mu'sirat agar Allah mengajari kita sebuah ilmu, dan ini perlu generasi untuk membahasnya, tentang bahwa awan itu adalah juicer itu. Awan itu ada airnya, itu kalau menurunkan diperes baru keluar awan. Betul? Ilmu sulit itu, teman-teman, oleh Quran disederhanakan dengan bahasa yang paling sederhana, sehingga muslimin kalau dekat dengan Quran, Allah bukakan ilmu, mereka meneliti berbagai macam ilmu pengetahuan. Berbagai macam ilmu pengetahuan. Itu perlu orang yang akrab begitu. Itu al-mu'sirat. Contoh lain di dalam juz 30. Juz 30 lebih akrab karena banyak yang hafal. Umpamanya, lihat Quran mengatakan was-sama'i dzatir raja'. Ini pilihan kata Quran. Was-sama'i dzatir raj'i wal ardi dzatis sad'i. Was-sama'i dzatir raja', demi langit. Allah bersumpah demi langit. Demi langit dzatir raja', terjemahannya di kita langit yang menurunkan hujan. Padahal kata was-sama'i demi langit, dzatir raja', ar-raja' artinya bukan hujan. Bukan hujan. Hujan itu bahasa Arabnya al-matar, hujan. Atau kalau mau pakai air tadi katanya ma'an sajjaja, menggunakan kata air. Atau ma'an mubaraka, air yang diberkahi. Itu hujan. Tapi ar-raja', ra, jim, ain, itu bukan air artinya. Kata raja'a, apa artinya? Pulang. Raja' itu pulang atau kembali. Betul ya? Raja'a itu artinya kembali atau pulang. Was-sama'i dzatir raja', dan langit itu ternyata punya kemampuan mengembalikan. Gitu?
Ulama dulu sekelas Abdullah bin Abbas, para sahabat Nabi radhiyallahu anhuma, ketika ditanya apa artinya ini, beliau mengatakan hujan yang artinya adalah hujan, langit yang menurunkan hujan. Itu artinya Quran pertama ingin memberikan pelajaran pada kita bahwa hujan yang diturunkan oleh langit itu sebenarnya bukan airnya langit, tapi langit hanya mengembalikan. Berarti punya siapa? Itulah kenapa kita belajar teori hujan, dari mana sumbernya, betul ya? Quran menyebut raja. Tapi yang kedua, mengapa Quran tidak menggunakan kata hujan, tapi menggunakan kata kembali? Karena dengan ilmu pengetahuan yang kita teliti hari ini, ternyata yang dikembalikan oleh langit bukan hanya hujan. Saya bisa nelpon pakai apa, Pak? Sinyalnya itu pakai. Suaranya kemana posisinya? Saya orang di seberang benua saya bisa telepon dari sini, betul? Bagaimana ceritanya? Jadi semua yang ini kita kirimkan ke sana dikembalikan lagi, kirim ke sana balikin lagi, Pak. Jadi ada banyak hal yang dikembalikan oleh langit. Itulah mengapa Allah memilihkan kosakata bukan hujan. Itu baru pilihan kosakata. Belum susunan kata-kata, belum susunan kalimat. Ini baru bahasa, belum susunan kalimat, gitu ya. Salah satu yang fenomenal tentang bahasa, dan ini diteliti sangat lama dan menyebabkan masuk Islamnya seorang ahli ilmuwan besar yang disebut, memiliki sebutan pakar ilmu-ilmu seputar Firaun, karena sangat lama dia meneliti dan kemudian berita yang benar, karena beliau ini sempat memutuskan untuk menyembunyikan keislamannya supaya hasil penelitian dia didengar dulu oleh masyarakat Eropa. Karena masyarakat Eropa itu bahwa sejujur-jujurnya mereka, gitu ya, yang mengajari kita agar kita ini amanah ilmiah, tapi kalau sudah Islam yang ngomong tutup kuping mereka, mau seilmiah apapun, ya, oh iya, tutup kuping mereka. Sudah berapa lama sampai sekarang nggak digubris, Pak? Sudah berapa lama ilmuwan-ilmuwan Islam menunjukkan ketika bicara tentang Mekah, garis lintang yang melewati Mekah itu. Makanya kalau teman-teman punya kompas itu, jarum kompas itu nggak lurus utara selatan, betul ya? Dibikin miring gini, Pak. Agak miring sedikit miring. Karena dipaksakan untuk mengukurnya tidak menggunakan garis 0 derajat. Para ilmuwan Islam sudah lama sekali, bahkan di dalam pertemuan internasional, karena ketika Allah berfirman litundzira ummal qura wa man haulaha, kata Quran, agar kamu wahai Muhammad memberikan peringatan kepada ummul qura. Ummul qura itu mana? Mekah. Mekah itu ummul qura. Tapi Allah tidak menyebut Mekah, tapi Allah menyebut ummul qura. Artinya ibu, al-qura artinya desa-desa, wilayah-wilayah, itu al-qura. Dari setelah maka dia induknya, dia poros induknya. Jadi semua yang ada cuma mengelilingi, dan nyata begitu kita bisa melihat peta utuh bumi hari ini bahwa Mekah itu ada di poros daratan bumi, posisi di tengah persis, dan garis yang melintas Mekah adalah 0 derajat persis. Gitu ya, itu makanya kemudian ya tadilah mau bicara tentang ilmiah. Kalau sudah Islam, itu udah ini enggak ilmiah nih, gitu ya. Itulah makanya teman-teman, Anda belajar boleh, tapi terlalu kagum biasa aja kali, gitu ya, biasa aja. Toh mereka juga tidak amanah ilmiah. Kalau saya bisa tunjukkan pada Anda bagaimana tidak amanahnya mereka sejak belajar ilmu Islam dulu. Sejak mereka belajar ilmu dari Andalusia, mereka tidak amanah dari sejak awal dulu sampai hari ini. Kalau sudah Islam yang masuk, mereka akan hilangkan itu. Nah, maka ketika kita bicara tadi tentang apa tadi saya bicara tentang ar-raj'ah, Farao. Tentang Farao itu Quran hanya menyebut satu kata. Dan peneliti ini
Dia karena di agamanya aslinya adalah Kristen, dia meneliti Injil. Disebutkan bahwa Injil ketika bicara tentang zaman Nabi Yusuf, Injil gereja hari ini tidak konsisten menyebut rajanya. Kadang disebut raja, kadang disebut Farao, Firaun. Tapi Quran sangat konsisten. Ketika zaman Nabi Yusuf, Quran menyebutnya Malik. Malik itu artinya raja. Tidak ada satupun dalam Quran ketika zaman Nabi Yusuf disebutnya Fir'aun. Fir'aun itu banyak disebut zaman Nabi Musa, betul? Nabi Musa. Tapi zaman Nabi Yusuf, padahal sama-sama di Mesir. Dan kita tahu Fir'aun itu adalah gelar bagi raja yang tinggal atau yang menguasai Mesir. Itu diteliti oleh dia, teliti sangat panjang penelitiannya, dan itu yang luar biasa. Ada dua hal yang menyentak hati beliau ini. Yang satu adalah tema Al-Malik ini, yang satu tema Haman. Karena Quran menyebut-nyebut nama yang tidak ada di literatur manapun. Haman, betul ya? Di Quran ada Haman. Fir'aun, raja Mesir memerintahkan Haman untuk membangun menara. Dia ingin mengejek Nabi Musa dan mengatakan, Haman bangun, coba kau bangun gedung-gedung tinggi, siapa tahu saya bisa melihat di mana Tuhannya Musa, gitu ya. Jadi Haman itu tidak ada. Haman itu dicari di literatur manapun tidak ada. Bahkan itu berpeluang untuk menuduh Quran. Quran menghadirkan nama fiktif. Begitu diteliti sekian panjang bertahun-tahun lamanya itu, ternyata ajaib. Ditemukanlah bahwa yang benar adalah Quran, karena ternyata raja ketika Nabi Yusuf ada di Mesir itu rajanya tidak berhak mendapatkan gelar Fir'aun, karena Fir'aun itu adalah gelar raja yang menguasai Mesir yang aslinya dari bangsa Kipti. Tapi kalau dari bangsa selain bangsa Mesir, maka dia tidak berhak menyebut dirinya sebagai Fir'aun, maka disebutnya raja. Raja zaman Yusuf alaihissalam disebutkan namanya Raja Heksos, dan dia bukan berasal dari asli orang Mesir. Jadi kata Malik saja yang konsisten Quran dengan kata Malik dan tidak pernah mengungkap kata Fir'aun, itu ternyata ingin mengungkap sebuah zaman yang itu baru bisa diungkap dengan penelitian bertahun-tahun lamanya. Ya, begitu bicara Haman juga gitu, diteliti, nggak ketemu di mana Haman ini siapa gitu. Quran bicara tentang ketika memerintahkan untuk membangun bangunan, perintahnya ke Haman. Ternyata begitu diungkap ketemu dengan semua tulisan yang terukir di dinding itu, ketemu Haman. Oh, ini Haman. Ternyata Haman itu memang kalau di kita menteri PU-nya, Pak, pekerjaan umum itu. Pantas dia disuruh bangun sama Fir'aun tuh. Kerjaan bangun ke Haman. Jadi teman-teman dirahmati Allah, satu kata dalam Quran itu bisa mengungkap dan perlu diungkap, bahkan bisa bertahun-tahun lamanya. Bayangkan generasi akrab dengan Quran dan mengenali semua karakter ini. Kalau babnya cuma pinter doang mah pasti pinter, Pak. Kalau cuma pinter doang ya, pasti pinternya. Mungkin kayak begini coba. Lihat cara ngungkapnya, lihat ngupasnya. Begitu dalamnya dikupas. Bahkan Quran menantang untuk diteliti. Dan seterusnya. Kalau babnya cuma pinter-pinter. Tapi yang lebih dari itu, bahwa ini adalah kitab hidayah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubasysyirul mu'minin. Ini Quran ini akan menunjukkan kepada jalan. Jadi menunjukkan, dia petunjuk. Memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus, dan dia memberikan kabar gembira pada orang-orang beriman. Itu Quran. Itu Quran. Dan menarik, teman-teman, ini sebagai penutup, ayat ini, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubasysyirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira. Ayat ini ada di dalam surat Al-Isra. Nanti silakan dibuka. Surat Al-Isra. Kalau dibuka surat Al-Isra, itu susunannya menarik, Pak. Menarik, Pak, susunannya. Begitu dibuka dengan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was samiul basir. Bicara tentang ayat 1
Ayat 1 itu bicara tentang peristiwa Isra-nya Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tapi ayat kedua langsung 2, 3, 4, 5 dan seterusnya langsung ayat berpindah, tidak bicara tentang Nabi Muhammad SAW, tidak bicara tentang Isra dan Mi'raj beliau yang detail, tapi langsung loncat ayat ke zaman Nabi Musa alaihissalam. Nanti silakan dilihat susunannya ya, saya hanya menyampaikan ulama itu kalau baca ayat Pak, itu sampai struktur bangunannya dilihat. Struktur bangunannya dilihat gitu. Ini kan ada strukturnya ini ya, masjid ini ada strukturnya. Kalau strukturnya nggak matang, nggak berani orang bangun sebesar ini, roboh. Struktur Qur'ani itu luar biasa dahsyatnya. Ayat 2, 3, 4 dan seterusnya itu bisa tentang Bani Israel. Bicara tentang bahwa mereka dihukum Allah 2 kali. Gitu ya, dihukum Allah 2 kali, habis-habisan. Hukuman yang 2 kali ini kalau datang itu menghabisi Bani Israel, habis Bani Israel, habis 2 kali. Nanti ulama tafsir beda pendapat. 2 kali ini apakah dua-duanya sudah terjadi zaman dulu, ataukah yang satu terjadi dulu, yang satu belum terjadi, ataukah dua-duanya belum terjadi? Ulama beda pendapat dalam itu. Terlepas dari itu, begitu selesai berbicara tentang Bani Israel, hukuman kepada mereka, Allah hancurkan mereka 2 kali dengan kehancuran yang sehancur-hancurnya karena keangkuhan mereka, karena kesombongan yang mencapai puncaknya. Kemudian tiba-tiba Quran berpindah lagi ke Nabi Muhammad. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubasysyirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira. Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus, memberikan kabar gembira kepada orang beriman yang beramal soleh bahwa mereka berhak mendapatkan pahala yang besar. Lihat strukturnya. Apa kesimpulannya, Pak? Ini yang bisa menangkap adalah teman-teman yang langsung sehari-hari berhadapan dengan Zionis hari ini, teman-teman Palestina. Makanya ketika teman-teman Gaza Palestina itu mengubah semboyan Gaza, tadinya semboyan dulunya namanya Ghuzzah Izzah, Gaza Izzah, itu semboyan awal ya. Kemudian mereka ubah menjadi Ghuzzah Al-Quran, Gaza Al-Quran. Kenapa? Kata tadi bahwa inna hadzal Quran, setelah bicara tentang Nabi Muhammad SAW yang Isra dari Mekah ke Palestina, kemudian bicara tentang Bani Israel, dan hari ini yang dihadapi muslimin di tanah Palestina adalah orang-orang Zionis itu. Dan kemudian Allah ingin tunjukkan, kalian ingin menang lawan mereka, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Suruh kembali ke Quran, Pak. Kalau Anda sekarang ke Palestina, tanah yang terjajah itu, pusat segala hal dibicarakannya di sana. Perusahaan-perusahaan terbesar di sana adanya. Catatan jumlah perusahaan jauh lebih besar daripada catatan yang ada di Amerika sekalipun. Dan pusatnya di sana sesungguhnya. Ya, di sana. Jadi kalau Amerika selalu membela Zionis, itu dikarenakan Amerika yang sebesar itu hanya merupakan salah satu kedutaannya Israel. Salah satu kedutaannya Israel. Bisa dipahami? Oke, makanya kemudian akhirnya lihat, umat ini untuk bisa mengalahkan semua mereka kuasai itu, yang mereka kuasai itu, Allah ingin memberikan isyarat yang kuat sekali dengan kalimat inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Bila hadirin rahmati Allah, saya kira itu, dan masih terus harus dipelajari karena Quran ini semuanya adalah mukjizat dari semua sisinya. Dan bayangkan generasi yang akrab dengan Quran, maka Quran akan bekerja pada diri generasi ini, pada tubuh generasi ini, sampai Allah perbaiki semua sisinya dan untuk memantaskan diri akan kebesaran yang ada di hadapannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diminum dulu, Ustaz. Radio Suara Muslim sudah berpisah ya, karena sudah pukul 8. Baru satu tadi yang beliau ungkapkan tentang bahasa dan ternyata luar biasa.
Jangan sampai kita merusak bahasa ya, khususnya bahasa Al-Quran, bahasa Arab, termasuk juga mungkin bahasa Indonesia. Saya akan buka pertanyaan sebelum kita tutup, karena ini sebenarnya kalau mau dilanjutkan lagi sampai subuh mungkin nggak selesai Ustaz ya. Karena saking luar biasanya bagaimana Al-Quran bekerja dalam tubuh umat untuk memperbaiki generasi ini, untuk menjadi generasi yang terbaik kembali. Ada pertanyaan, Bapak? Oke, satu. Waktunya habis. Baik, satu aja pertanyaannya. Siap. Silakan ke sini Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Farhan, saya asli dari Surabaya. Saya tadi menangkap satu kalimat dari Ustadz, membaca atau tilawah Al-Quran bisa meningkatkan iman. Sekarang kan sedang ngetrennya pemuda-pemuda yang berhijrah. Nah, banyak pemuda yang sudah mulai menghafal Al-Quran, tilawah Al-Quran, bahkan mendalami Al-Quran, dan alhamdulillah imannya sedikit demi sedikit meningkat. Tetapi ada juga pemuda yang imannya masih naik turun. Pertanyaannya, apakah ada yang salah ketika membaca Al-Quran? Atau mungkin ada penyebab lain, dan bagaimana solusi supaya iman kita tetap terjaga dan tidak turun? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Sudah membaca Quran tapi tetap naik turun iman. Baik. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Quran ini memang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan sebagaimana firman Allah, ketika Allah berfirman, "Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila." Sesungguhnya kami wahai Muhammad akan memberikan kepadamu perkataan yang berat. Qaulan tsaqila. Perkataan yang berat itu adalah Al-Quran. Makanya Quran itu berat. Nabi Muhammad dulu waktu menerima wahyu itu beliau kadang-kadang sampai harus pingsan. Sampai pingsan. Lagi duduk sama sahabat tiba-tiba beliau pingsan. Kemudian nanti beliau sadar. Beliau pernah duduk di atas unta. Begitu turun wahyu, unta langsung jatuh duduk. Nabi pernah duduk bersandar di paha seorang sahabat. Tiduran di paha seorang sahabat. Seketika terima wahyu, sahabat mengatakan tiba-tiba Nabi badannya sangat berat, hampir rasanya seperti mau patah paha saya. Jadi memang berat secara fisik, wahyu itu berat. Karenanya Quran itu tidak mungkin bisa menghadirkan iman pada kita kalau tidak dibaca dengan kekhusyuan hati. Dan kekhusyuan hati. Khusyuk itu artinya tunduk kita, yang fokus, yang konsentrasi, yang tunduk pada Allah, yang takut pada Allah SWT, itu yang akan menambah, akan memberikan tambahan iman. Adapun yang karenanya dalam sebuah riwayat disampaikan bahwa Quran ini di antara uraian tentang Quran ini dikatakan walaisa bil hazl. Quran ini bukan bercandaan, bukan mainan. Makanya ini juga peringatan, ya semoga tidak melemahkan semangat, tapi jadikan peringatan. Rasul menyampaikan bahwa akhir zaman itu Quran akan kembali banyak dibaca, tetapi mereka membaca Quran itu bukan dengan kekhusyuan, tetapi sebenarnya ingin nyanyi dengan Quran. Tahu nyanyi dengan Quran? Kalau nyanyi itu ya indah-indahan suara. Ya, itu sudah Nabi peringatkan. Bahkan kata Nabi SAW, akhir zaman itu salah satu tandanya adalah tidaklah seseorang didorong jadi imam kecuali agar dia menyanyikan Quran saat sholat itu. Apa maksudnya? Cuma yang diukur cuma keindahannya, tidak ada khusyuknya, tidak ada kesahduannya, tidak ada bagaimana dulu Nabi dan para sahabat sholat. Mereka nikmati, bahkan cuma satu ayat dinikmati betul. Kadang kalau bahagia mereka bahagia, kalau mereka nangis harus menangis, dan seterusnya. Itu begitulah. Ayat itu harus membawa hati kita. Kita bawa hati kita ketika membaca Al-Quran, dan bukan untuk dinyanyikan. Ini pelajaran teman-teman. Ya, silakan mengindahkan suara itu perintah juga. Ya zayyinul Quran bi aswatikum. Hadis sahih.
Nabi mengatakan hiasi Quran dengan suara indah kalian. Tapi bukan hanya suara indah. Nanti kalau cuma indah-indahan suara, nanti nyanyi, Pak. Nyanyi dengan Quran. Yang ada adalah Quran ini untuk dia supaya hadir maka nikmati. Karenanya para sahabat mengatakan bahwa kalian qiyamul lail dengan satu ayat yang ditadaburi sepanjang malam lebih baik daripada sekian banyak ayat dibaca. Makanya dahulu salafus soleh kalau qiyamul lail mereka kadang-kadang cuma satu ayat diulang-ulang dibacaannya. Karena ada kenikmatan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melewati rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Didengarnya Aisyah sedang qiyamul lail di malam hari. Kemudian membaca ayat dalam surat Yusuf. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku mengadukan semua masalah dan semua keluhanku ini hanya pada Allah. Terdengar isak tangisnya. Umar lewat. Kemudian ada urusan. Begitu balik lagi yang dibaca masih ayat yang sama. Masih dengan tangis yang sama. Nikmati. Itulah Quran. Kalau mau nambah imannya, bawa hatinya, bukan hanya indah di lidah kita, tidak melewati tenggorokan kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz, dan sebelum kita terima kasih Mas, tadi waktunya sudah habis. Insyaallah akan dilanjutkan bulan yang akan datang bersama Ustadz Asep Sobari, dan mohon dipimpin untuk berdoa Ustadz. Sesungguhnya dirahmati Allah, mitra muslim hafizakumullah jami'an, kita tutup dengan doa semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kecintaan kita pada Al-Quranul Karim, dan semoga Quran ini dijadikan sebagai cahaya hati kita, sebagai musim semi jiwa kita, sebagai solusi atas semua permasalahan kita. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, ya Rabbana lakal hamd wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna abduk wa banu abdik wa banu imaik nawasina biyadik madin fina hukmuk adlun fina qada'uk nas'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik wa ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak an taj'ala al-Qur'ana al-'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa ahzanina wa dhahaba ghumumina wa humumina. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma la tusallit alaina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.